Yoi bre, balik lagi ya kan. Tapi sorry banget nih, beberapa hari ini gue absen nih, nggak bikin konten, nggak bikin video dulu, dan nggak upload ya kan. Baru kali ini gue nggak upload lagi, baru kali ini gue sempet lagi nih. Ya karena ada beberapa kesibukan lah yang bikin gue susah banget buat bikin konten lagi. Tapi selalu aja, buat lo semua yang nungguin video dari gue udah siapin materi. Tentunya materi ini semoga bisa bikin bulu kuduk lu merinding ya kan. Video kali ini kita bakal ngomongin cewek lagi, tapi gue janji cewek kali ini bakalan cantik banget, nggak ada serem-seremnya, ya cantik banget lah. Dan lo semua nih para cowok mungkin bakal suka sama materi satu ini ya kan. Jadi ya udah, daripada lo penasaran terus lo ngamuk-ngamuk ya kan, ngacak-ngacak kamar mandi, ya udah kita langsung masuk aja ke videonya ya. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih sama lo semua nih. Buat lo semua yang udah ngeklik video ini, gue ucapin terima kasih banget. Jangan lupa subscribe, like, terus share ke teman-teman lo, biar teman-teman lo bisa bercerita ataupun bisa mendengarkan di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ingetin ke lo semua nih, buat lo semua nih yang belum seduh kopi sekarang, buruan seduh. Jangan lupa pasang headset. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Jadi sekarang gua mau ngomongin tentang sosok wanita cantik, di mana wanita cantik ini memiliki mitos yang terkenal banget di Indonesia. Siapa sih orang Indonesia yang nggak kenal sama cewek satu ini? Pasti semua orang udah kenal sama cewek ini. Ya, cewek ini bernama Nyi Roro Kidul. Di mana Nyi Roro Kidul ini pasti lo semua udah pernah denger lah. Tapi lu semua pernah pengen tahu nggak sih sejarah di balik nama Nyi Roro Kidul? Atau Nyi Roro Kidul ini emang nama aslinya? Buat lu semua yang udah kepo banget, oke, stay aja di video ini. Jangan di skip, tonton video ini sampai habis karena gue bakal bongkar tuntas siapa sih Nyi Roro Kidul, misteri apa aja yang buat Nyi Roro Kidul ini terkenal banget di Indonesia. Terus asal muasal dari Nyi Roro Kidul ini apa sih sebenarnya? Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke videonya, oke? Stay terus. Cerita mengenai legenda Ratu Pantai Selatan atau lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul memang masih memiliki daya tarik yang sangat kuat di sebagian masyarakat. Karena selain cerita mistis yang disuguhkan, legenda Sang Ratu juga masih menjadi misteri yang diperdebatkan oleh banyak orang. Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib. Konon ia digambarkan memiliki paras yang sangat cantik dan suka sekali menyukai warna hijau. Hingga muncul mitos di masyarakat, jika berkunjung ke pantai selatan, Jawa tepatnya, jangan mengenakan baju berwarna hijau, karena bisa dijadikan pasukan oleh Nyi Roro Kidul tersebut. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang secara turun-menurun, Nyi Roro Kidul merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Nama asli Nyi Roro Kidul adalah Putri Kadita. Putri Kadita merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6 yang digambarkan memiliki wajah cantik dan budi pekerti pun juga baik. Suatu ketika Prabu Siliwangi menikah kembali dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Namun Dewi Mutiara rupanya memiliki sifat pemarah dan semua permintaannya juga harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Hingga pada suatu ketika, Dewi Mutiara merasa kasih sayang sang suami terbagi dengan Putri Kadita. Alhasil ia meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar permintaan tersebut,
Prabu Siliwangi pun tentu merasa keberatan untuk mengkabulkannya. Marah karena permintaannya ditolak, Dewi Mutiara akhirnya pergi ke hutan untuk menemui dukun sakti. Ia meminta bantuan sang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita dengan cara membuat sang putri terkena penyakit. Benar saja, suatu hari seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bercak bernanah yang tak dapat disembuhkan oleh tabib terbaik sekalipun. Di tengah kemalangan Putri Kadita, Dewi Mutiara menghasut Prabu Siliwangi agar mengasingkan Putri Kadita dengan alasan takut penyakit tersebut menular di daerah tersebut. Pada akhirnya Putri Kadita pergi dari istana dan bertapa di hutan. Di saat itulah ia mendengar bisikan yang memintanya pergi ke pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, bisikan tersebut muncul kembali dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan diri ke laut. Perintah tersebut pun diindahkan oleh Putri Kadita. Ajaibnya, penyakit kulit dari tubuh Putri Kadita pun sembuh dengan seketika. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan dan membangun istana sendiri lengkap dengan ribuan pasukannya. Kini Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Jadi itu nih sedikit asal-usul dari nama Nyi Roro Kidul. Di mana Nyi Roro Kidul itu mempunyai nama asli bernama Putri Kadita. Di mana Putri Kadita ini merupakan anak dari Prabu Siliwangi, masih keturunan dari Prabu Siliwangi nih, Putri Kadita nih. Jadi mungkin beberapa orang yang memainkan game Mobile Legends tentunya nggak asing sama nama Putri Kadita atau karakter yang bernama Kadita. Karakter Kadita ini kan digambarkan Ratu Pantai Selatan juga ya, ratu dari lautan lah gitu ya kan. Memiliki elemen air di mana karakter dari Kadita ini pun juga mage gitu ya kan. Jadi bisa menggambarkan lah dari sosok Nyi Roro Kidul tersebut gitu. Jadi Prabu Siliwangi ini ya nikah lagi lah dengan wanita bernama Dewi Mutiara. Jadi Dewi Mutiara ini ya cemburu lah karena kasih sayang Prabu Siliwangi ini pun terbagi-bagi dengan adanya Putri Kadita. Jadi karena kecemburuan ini Dewi Mutiara memutuskan untuk pengen nyingkirin Putri Kadita dengan cara apapun. Salah satunya dia datang ke dukun sakti untuk buat menyakiti si Putri Kadita ini. Alhasil Putri Kadita pun mendapatkan penyakit yang gak bisa disembuhin oleh tabib manapun. Bahkan tabib terbaik di daerah tersebut pun gak bisa untuk menyembuhkan penyakit dari Putri Kadita. Akhirnya Putri Kadita pun diasingkan keluar dari daerah tersebut, keluar dari istana, menuju ke hutan. Jadi di hutan tersebut pun Putri Kadita pun ya semedi mengasingkan diri gitu. Terus dapat bisikan nih, bisikan gaib. Entah dari mana bisikan itu yang nyuruh Putri Kadita untuk ya udah lu ke pantai selatan deh kalau mau sembuh ya kan. Akhirnya Putri Kadita tuh mengiyakan bisikan tersebut. Akhirnya Putri Kadita ini ke pantai selatan, daerah selatan, dan menceburkan diri ke laut tersebut. Dan sungguh ajaib nih, ketika Putri Kadita udah nyebur ke laut tersebut, seketika penyakitnya itu hilang, bersih, dan dia kembali menjadi cantik. Ajaib banget ya kan. Dan akhirnya ya udahlah, karena dia udah sembuh dari penyakitnya, dia memutuskan untuk tinggal aja di pantai tersebut dan mendirikan sebuah istana dengan ribuan pasukan-pasukannya. Itu sih sedikit sejarah dari Putri Kadita tersebut. Nah, gak lengkap nih kalau kita menceritakan asal usul dari Nyi Roro Kidul tapi nggak menyebutkan atau nggak menceritakan apa sih mitos-mitos atau misteri yang berhubungan dengan nama Nyi Roro Kidul ya kan. Oke, stay terus nih buat lo semua nih ya kan, karena gue bakal sebutin apa aja sih yang berhubungan dengan
bisa dibilang mitos yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Oke, 1. Larangan berpakaian warna hijau di pantai selatan. Mitos larangan berpakaian warna hijau di pantai selatan sudah melegenda pada masyarakat Indonesia. Konon jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, maka dia dapat dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya. Selain itu, orang yang juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul bisa juga dijadikan bala tentaranya Nyi Roro Kidul tersebut. Namun larangan tersebut dapat dijelaskan dengan kacamata sains atau fakta sains. Dalam ilmu pengetahuan, air laut memang tampak berwarna biru, tetapi dasar laut yang terdiri atas karang, rumput laut, hingga pasir yang terkena sinar matahari akan membuat air laut berubah terlihat keruh hingga berwarna kehijauan. Warna pantai laut selatan berbeda dengan warna laut lainnya yang kebanyakan berwarna biru bersih. Pantai selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi serta besar dengan kondisi yang didominasi warna hijau. Maka ketika ada pengunjung yang terseret ombak serta menggunakan pakaian hijau, hal ini tentu akan menyulitkan tim SAR dalam pencarian. 2. Pantai selatan menyebabkan banyak orang hilang. Pantai selatan Jawa dikenal sebagai pantai yang berbahaya. Di pantai selatan seringkali orang hilang ketika berenang di laut. Masyarakat meyakini bahwa hilangnya pengunjung tersebut karena adanya Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Namun fakta kenapa banyak orang hilang di pantai selatan ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan di dunia sains mengenal adanya fenomena yang disebut sebagai rip current atau arus pecah. Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar seperti di pantai selatan Jawa. Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih yang bertemu serta menerjang bibir pantai. Rip current bergerak dari pantai menuju laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi, mulai dari kecil hingga paling berbahaya. Rip current dalam kondisi paling berbahaya dapat menyeret orang ke tengah laut. Ombak ini lebih mematikan 10 kali lipat karena dapat mengintai manusia secara tidak terlihat. Ombak ini mempunyai arus yang diperkuat dengan sangat kuat dan sangat cepat. Kecepatannya dapat mencapai 29 km per jam atau 8 meter per detik. Apabila orang sudah masuk serta terjebak dalam ombak ini, maka orang tersebut akan sulit dan diselamatkannya. Bisa dibilang orang yang sudah terjebak dalam ombak ini, persentase untuk diselamatkannya itu menjadi lebih minim. 3. Mitos Nyi Roro Kidul. Laut Selatan selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau di Laut Selatan. Dia memiliki tahta pada kerajaan besar yang terdiri atas para lelembut atau makhluk halus. Berbagai ritual kerap dilakukan warga sekitar di pantai selatan sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Terkait mitos Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan secara ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pergi mencari bantuan ke penguasa Laut Selatan serta penguasa Gunung Merapi. Ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan Pajang,
Bantuan tersebut pun direstui gunung api meletus dan mengalirkan lahar hingga menggagalkan rencana pasukan kerajaan pajak. Panembahan Senopati juga mendapatkan dukungan dari Nyi Roro Kidul. Berdasarkan babat tanah Jawi, sebelum mendirikan kerajaan, Panembahan Senopati melakukan semedi. Semedi tersebut membuat hawa panas yang menyebabkan gelombang besar. Akibatnya, Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, menemui Panembahan Senopati dan memintanya berhenti karena gelombang tersebut mengganggu rakyatnya. Nyi Roro Kidul berjanji ke Panembahan Senopati untuk membantu mendirikan kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi itu beberapa dari mitos yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Gua harap materi ini pun bisa menambah wawasan lo dan menambah wawasan gua sendiri, ya kan. Sebenarnya masih banyak banget cerita yang beredar di masyarakat tentang sosok Nyi Roro Kidul atau nama dari Nyi Roro Kidul tersebut. Masih banyak banget. Tapi berhubung durasi yang terlalu panjang, takutnya lu semua bosen, ya kan, dengar ocehan gua. Ntar yang ada malah tidur lagi sambil nonton video, ya kan. Jadi lo searching aja atau mungkin lo bisa cari di kreator-kreator YouTube lain tentang sosok dari Nyi Roro Kidul ini yang bisa menjadi referensi lo mengetahui lebih dalam dari nama atau sosok Nyi Roro Kidul, ya kan. Nah, mungkin itu aja video gua kali ini. Kita bakal ngomongin berbagai macam mitos-mitos lainnya. Buat lo semua yang pengen nambahin atau memberi kritik, saran atau komentar, bisa tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin lo semua punya ide nih, Bang, besok-besok ceritain tentang ini dong, ceritain tentang mitos ini dong. Boleh banget, boleh. Lu komen aja di bawah, nanti insya Allah gue bikinin videonya, gue cari materinya, atau mungkin lu sendiri nih yang bisa cerita langsung atau bisa ngasih materi langsung di channel ini, kan? Oke, segitu aja dulu ya video dari gua. Semoga video ini bisa menghibur lu semua, bisa bikin bulu kuduk lu merinding semua, bisa menambah wawasan kita semua. Oke, thank you banget yang udah stay sampai habis. Nantikan video-video selanjutnya dari channel YouTube Di Balik Kisah. Gue Wiki, izin pamit dan